Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa la yusyriku bihi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allahumma Quran. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita tidak boleh bosan untuk terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, juga hidayah. Karena seandainya Allah bosan memberikan karunia-Nya kepada kita, maka kelar hidup kita. Jadi Allah yang tidak bosan memberikan karunia kepada kita, maka kita juga tidak boleh bosan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dirasakan oleh saudara kita yang pagi hari ini tidak mendapatkan kenikmatan kesempatan. Jadi walaupun ingin berangkat, tapi urusannya belum kelar sampai pagi hari ini. Walaupun tanggal merah, gitu. Sama saudara kita diambil kesehatannya untuk sementara waktu, ya nggak bisa hadir. Dan kita hari ini mendapatkan akumulasi semuanya, ya sehat, ya sempat. Iman dan Islam masih ada di dalam diri kita ini, maka pagi hari ini kita bisa berangkat dan hikmahnya besar. Ya. Kita diberi kesempatan untuk meniti jenjang upaya bebas dari sifat munafik dan meniti jenjang menjadi orang yang paling ditakuti oleh orang-orang Zionis sekalipun, walaupun kita nggak kesana. Mungkin panjenengan masih ingat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh Zionis, ya. Kami tidak takut kepada umat Islam. Sampai umat Islam itu menghadiri sholat subuh seperti mereka menghadiri sholat Jumat. Jadi kita itu sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang ditakuti oleh orang Zionis. Padahal mungkin di antara kita ya, seandainya ada suara ledakan itu ya, mungkin hati sudah teratapan gitu ya. tapi itu kita tetap ditakuti ya, gitu ya. Caranya itu bagaimana kita tetap melazimi rasa syukur itu supaya tiap hari kita bisa menikmati yang namanya sholat subuh berjamaah di masjid dan melihat takbiratul ihramnya imam. Ada opsi kedua sih, ada jenengan atau kita berangkat ke Gaza, gitu ya. Kemudian berperang di hadapan mereka secara langsung. Itu kelihatannya masih butuh mental yang kuat dan biaya yang besar. Ke Saudi saja yang backpacker itu paling sekitar antara 18 juta. Jadi pesawatnya saja 9 juta. Berarti naik ke Palestina atau ke Mesir jauh lebih mahal berarti. Dan itu kita bisa menukarnya dengan apa yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Hanya satu yang kita butuhkan, istiqomah atau konsisten, itu aja. Dan konsisten atau istiqomah itu implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita harus berselawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta tabi'ut tabi'in yang telah mengajarkan kepada kita
kita mekanisme untuk bisa istiqomah dan konsisten dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu caranya adalah melakukan satu perbuatan yang cukup nurani, yaitu penyesalan. Tapi penyesalan yang baik, gitu ya. Karena secara umum yang namanya menyesal itu konotasinya negatif. Penyesalan dalam konotasi negatif itu bisa kita lihat dari deskripsi yang Allah jelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 dengan sebuah warning di ayat 10, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum, kamu jangan terlena, amwalukum wa auladukum, finansial kamu dan anak-anak kamu, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melakukan hal seperti itu, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jadi biasanya memang seperti itu yang membuat orang itu terlena, itu finansial dan anak-anak. Kalau dalam perspektif surat At-Taghabun ditambahi satu lagi, yaitu masjur. Ibu ya, masjur. Apa masjur? Mas Bojo begitu. Jadi itu yang membuat orang itu terlena. Karena kita sepakat ketika orang itu sedang beribadah, yang melenakan itu bukan ibadah yang lain. Gitu. Makanya mungkin ada di antara saudara kita, saya yakin ya, ini sudah dipublikasikan ya, acara pagi hari ini ya, akan ada kajian seperti itu. Tahu enggak? Tahu. Berangkat enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena itu tadi mungkin terlena dengan finansial ya, atau terlena oleh anak, bisa juga terlena oleh masjid. Tadi Bu ya, terlena oleh masjid, ini enggak berangkat. Faktanya begitu. Jadi tidak mungkin orang itu meninggalkan sholat subuh berjamaah karena terlena dengan qiyamul lail. Enggak ada. Atau terlena dengan tilawah, enggak ada. Terlena dengan finansial, iya. Terlena dengan anak, iya. Ibu ya, sudah bangun mau ke masjid, anaknya nangis, dikeloni mandi. Terus? Nah, padahal sebenarnya itu kesempatan. Ketika anak terbangun, gendong aja, kan ada ketentuan bahwa kita itu ya boleh sholat sambil menggendong anak, itu boleh. Yang penting konsentrasi. Seperti itu. Maka deskripsi penyesalan dalam konotasi negatif ini masih bisa kita lihat di ayat berikutnya itu ya. Yaitu wa'anfiqu, dan bersedekahlah kamu, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum ajal itu tiba. Min qabli ayatikumul maut, fayaqul, kemudian dia baru berkata, ini penyesalan konotasi jeleknya itu, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah kematianku sebentar saja. Jadi tundalah kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Fa'atasaddaq. Coba dengan cermati. Di awal ayat itu wa'anfiqu. Kenapa di belakang tidak wa'anfiqu lagi? Ya, wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Kenapa tidak fa'anfaq? Kenapa? Karena orang yang mau mati itu tidak harus kaya dulu. Ada orang mati dalam keadaan miskin, itu ada. Orang mati dalam keadaan kaya, itu ada. Maka yang pertama itu infak, yang kedua sedekah. Jadi sebelum mati, ya, seandainya ajal bisa ditunda, apa kan? Sedekah. Nah,
Berarti sedekah berlaku untuk semuanya. Orang kaya, orang miskin, orang sedang, ya, semuanya ada kewajiban di sana. Coba aku sebelum mati dulu nyengir dulu kepada tetangganya. Loh, itu biar tidak ada beban di sana. Bahwa aku mati itu tetangga tidak apa ya? Tetangga itu tidak ada tekanan batin. Itu yang mati kemarin terakhir cemberut. Kan orang penak banget. Berarti apa? Aku utang sesuatu kepada almarhum. Kalau almarhum, nah gitu. Karena ada yang tidak almarhum, ada yang malum. Tidak almarhum, tidak semuanya almarhum. Seperti itu. Itu penyesalan yang jelek atau konotasinya negatif. Ada penyesalan positif? Ada. Siapapun kita itu pasti menyesal. Itu siapapun kita. Makanya ada sahabat, mungkin panjenengan sudah pernah mendengar riwayat seorang sahabat yang namanya Sa'ban yang punya kapling di masjid itu. Jadi dia sholatnya selalu di situ. Itu tempat sholatnya Sa'ban. Jadi sahabat lain itu punya apa itu? Punya sikap moderat yang besar kepada sahabat Sa'ban karena rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Dalam riwayat itu sekitar perjalanan 3 jam. Berarti panjenengan di sini sholat 5 fardunya di Wonosobo. orang Mandala Tama tapi sholat fardunya di Wonosobo. Jenengan caranya teknisnya gimana? Berarti berangkat dari sini itu jam 1 sampai Wonosobo subuhan. Terus duhur jam 11:30 kan ya. Nanti sudah jadi di sana. Habis langsung pulang. Jangan di rumah itu paling sejam makan mandi. Buat jam 8:30 untuk makan mandi. Memang jam 8:30 udah sampai sini. Ya udah. Berarti pulang ya nggak usah pulang. Tetap di Wonosobo. Pulangnya kapan? Setelah Isya. Karena nggak nyangka saking jauhnya. Itulah sahabat-sahabat. Gitu ya. Berarti kerjanya neng Wonosobo. Lah wong Wonosobo kerjanya nang Purwokerto. Itu rezeki buat siapa? Buat pengelola bis. Itu kalau di Purwokerto nggak ada masjid. Itu kalau Wonosobo tidak ada masjid. Kayak gitu. Namanya di satu hari sahabat-sahabat ini tidak kelihatan. Ada informasi bahwa sahabat sakit keras. Akhirnya Rasul menjenguk ke sana. Ya Allah, ternyata sejauh ini dari rumah ke masjid. Gitu kan. Sampai sana ternyata sahabat-sahabat sudah wafat. Setelah mengucapkan kalimat thayyibah, itu ada kalimat penyesalan. Gitu. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pernah dengar kalimat itu? Ya Allah, kenapa barang second? Teriak lagi. Ya Allah, kenapa cuma setengah, cuma separuh? Itu membuat istrinya sedih. Kayak orang ini ya, kayak orang yang cinta dunia terus mati. Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kenapa yang bekas? Ya. Kenapa yang bekas? Kenapa tidak yang baru? Kayak gitu. Wah, beliau banget. Tapi Rasulullah malah tersenyum. Istrinya bingung, ini maksudnya gimana ya Rasul? Kamu tahu nggak? Ketika suamimu itu sekarang sudah ditunjukkan apa yang telah dilakukan selama ini. Berarti jalan dari Purwokerto ke Wonosobo, ya Allah ternyata pahalanya kayak gini. Akhirnya dia ngomong apa? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Jalan dari Purwokerto ke Wonosobo untuk sholat 5 waktu, pahalanya seperti ini, ya kan? Ganjarannya di arah seperti ini. Ya Allah, nek tahu kayak gini, kenapa rumahmu tidak lebih jauh? Itu kan menyesal. Makanya panjenengan di sini siapa yang rumahnya paling jauh dari Masjid Utsman bin Affan? Yang paling jauh. Siapa yang paling jauh? Yang paling
Pak Widi. Pak Widi nanti juga menyesal. Kenapa Masjid Utsman bin Affan sedekat ini? Kenapa kita lebih? Berarti di sini akan memotivasi kita rumahnya lebih dekat ke masjid. Itu Pak Widi yang jauh saja mangkat, apalagi saya yang dekat. Ada yang lebih tua yang sudah kesepuan dan jauh dari sini ada. Yang jalannya mohon maaf, bukan termasuk apa-apa. Sudah tua, jalannya kuno, gelap-gelap, kayak gitu ya. Jangan berangkat ke sini. Jangan nanti nyesal. Jangan udah tebing itu masih nyesal. Ya Allah, jadi ganjarnya kayak gini. Kenapa tidak lebih jauh? Gampang Pak. Panjenengan sudah kesepuan, sebenarnya bisa lurus. Jalan mengkok. Jalan agak jauh. Dapat pahala dapat pahala yang besar dan juga olahraga. Ya gitu. Sama dengan sahabat-sahabat tadi. Dia mengatakan, kenapa cuma setengah? Kenapa tidak kuberikan semuanya? Ya jangan tahu sendirilah bahwa hari ini itu beda dengan zamannya Rasul dulu. Sekarang banyak warung di mana-mana. Zamannya Sa'ban itu karena protokol Wonosobo, di Wonosobo nggak ada warung, dia dari rumah bawa bekal. Sampai di masjid sana ada sahabat yang nggak bawa bekal. Ya Mas, tidak nanti bareng-bareng. Ya, ini roti kita bagi dua. Roti dibagi dua, kita makan bareng-bareng. Lihat pahalanya sebelum mati. Lihat pahalanya sebelum mati. Sedekah roti separuh. Lihat pahalanya. Ya Allah, tahu gini. Kenapa tidak kasihkan semuanya aja? Kenapa cuma separuh? Mohon maaf ini yang tadi menyediakan kopi ya. Ini cukup apa kurang? Kalau misalkan kurang itu secangkir berdua gitu, nanti akan menimbulkan penyesalan juga. Udah berjalan aja. Jangan masih ingat kan riwayat di zamannya Umar bin Khattab kayak gitu. Ada kiriman Marok, ada kiriman sok. Tapi nek orang Arab di sini namanya marel, pakai g, bukan pakai kof. Harusnya pakai kof, marapon atau marokotun harusnya. Tapi nek orang Arab keturunan di sini marel, itu pakai g. Kalau itu zamannya Umar bin Khattab itu, sup itu keliling kampung, Ya Allah, ini senikmat ini. Ya umat itu tahu Umar bin Khattab itu seorang pemimpin yang paling bersahaja, yang paling sederhana. Rakyatnya makan enak-enak, dia yang tidak enak. Kecuali di negeri Naruto itu. Begitu mau makan, baru mau makan sup, Umar langsung keingat apa rakyat itu sudah makan kayak gini semuanya. Justru si A yang belum makan. Ternyata cara berpikirnya sama dengan Umar. Sup sampai Umar hangat, sampai Umar lagi adem. Itu sup keliling kampung. Jangan. Mau kasihkan itu aja. Ya Allah, ini saya belum pernah makan sup yang aromanya senikmat ini. Dan tanda kutip ya, sialnya dia itu ingat awal juz 4 lantanalul birra. Ya Allah, kok ya ingat ayat itu? Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan yang paling kamu suka. Terus itu tipe apa? Sampai Umar lagi, orang model kayak gitu nanti nyesal. Beneran orang model kayak gitu nanti nyesal. Sama dengan kita sekarang ya. Itu kan ada gerakan sedekah barbeque.
di beberapa lembaga sosial itu ada sedekah barbeku. Apa? Barang bekas berkualitas. Ada program di beberapa yayasan sosial itu kayak gitu ya, sedekah barbeku. Itu nanti juga bikin penyesalan juga. Kita itu juga begitu. Ada HP baru, ada HP bekas yang disedekahkan. Ada motor baru dan bekas yang disedekahkan. Pernah dengar dengan apa namanya, sedekah baju baru? Belum pernah ada. Nah, mau lebaran biasanya apa? Sedekah barang, sedekah pakaian pantas pakai. Tulisannya kayak gitu. Bener ya? Coba sedekah pakaian baru kayak. Mau pakaian baru aja nyesal, pakaian bekas aja nyesal, apalagi pakaian seperti itu. Sama, saban pun seperti manusia, sabannya manusia sama dengan kita. Kalau di Madinah itu bulan-bulan akhir Desember sama Januari itu walaupun siang hari tetap adem, tetap dingin. Walaupun langit biru, matahari cerah, kayak gitu ya, tetap hawa yang berembus dingin juga. Sama dengan di Puncak Slamet di pagi hari, ya, jam 9 itu udara bertiup dingin, tapi mataharinya panas. Orang terlena di situ kena hipotermia. Jangan terlena, harus tetap pakai jaket. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini akhirnya Umar bin Abdul Aziz itu membuat sebuah konklusi sederhana tentang model-model penyesalan di dalam hidup yang ada di dalam Al-Quran dan kisah sahabat tadi. Itu tentu sahabat Umar bin Abdul Aziz pernah dengar kisah itu kan? Kisah tentang sahabat-sahabat gitu. Dan orang secara umum, maka kita sama ya, juga akan menyesal. Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, al-amwatu mahbusuna fi kuburihim nadimuna ala ma faratu. Al-amwat, orang-orang yang telah meninggal itu mahbus, mereka tertahan fi kuburihim, di kuburan mereka. Nadimun, apa nadim? Menyesal. Nadim Makarim, nah itu yang saya nggak ngerti. Namanya juga nadim masalahnya. Itu ya. Nadimuna alama farotu. Gitu ya. Mohon maaf ini ya, itu yang di dunia pendidikan itu mohon maaf. Tapi saya juga di dunia pendidikan kok sama, nah, gitu ya. Nadimuna alama farotu, mereka yang meninggal itu ya, yang sedang tertahan di kuburan mereka karena ada barzakh, ada batas. Mereka menyesal terhadap apa yang telah terlewatkan ketika di dunia dulu. Jadi orang yang di kuburan itu menyesal terhadap apa yang terlewatkan ketika mereka hidup di dunia dulu. Barzakh itu sudah ada dalam Al-Quran dan disebut dengan barzakh, tidak dengan konteks yang lain. Marajal bahraini yaltaqiyan fima bainahuma barzakh. Barzakhul la yabghiyan. Ada dua laut yang ketemu, di antara keduanya seperti ada pembatas, padahal nggak ada. Jadi barzakh itu pembatas. Ini semua yang di alam barzakh itu semuanya menyesal. Yang orang sholat menyesal, kenapa tidak? Sholat. Yang sholatnya bolong menyesal, kenapa tidak? Tidak full. Yang full menyesal, kenapa tidak? Berjamaah. Yang berjamaah menyesal, kenapa tidak? Kenapa tidak jauh? Juga begitu juga, rumahnya di depan masjid mumpung di situ. Enggak juga itu ya. Begitu. Yang berjamaah menyesal, kenapa di sop belakang? Kenapa tidak di sop depan? Yang di sop depan?
Oh, serius itu. Kenapa tidak jadi imam? Kenapa tidak khusyuk? Jangan begitulah. Gini, yang di sop depan menyesal. Kenapa pakai kaos oblong? Kenapa tidak pakai baju? Ada kan yang di sop pertama pakai kaos oblong? Banyak. Semuanya menyesal. Benar, semuanya menyesal. Menyesal, kenapa? Ini bagi yang masih muda. Menyesal. Ya. Kenapa saya dulu sholatnya tidak sedari muda? Kenapa setelah bojo baru sholat? Iya, karena bojone bagus bu. Bojone cantik. Ya. Bojone bilang gini, Mas, nek nggak mau sholat kita udahan. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Yang ada itu, Mas, nek belanjanya cuma segini, kita udahan. Itu yang banyak. Tapi nek, Mas, kalau masih nggak mau sholat juga, kita udahan. Ada? Nggak ada. Itu ya. Kenapa? Ya karena bisa jadi istrinya berubah menjadi vampir. Itu ngamuk, kasih merah, tanda-tandanya plek, langsung antem. Pak, Rumen itu langsung diem yakin. Seperti itu, menyesal. Ya Allah, semuanya menyesal. Mahbusun ya. Mereka tertahan di kuburan mereka. Malik bin Dinar mengatakan gini, Mak. Ya. La tantar bisumuti ahli makobir. Kata beliau, kalian jangan terlena dengan diamnya penghuni kuburan. Maka di kuburan manapun itu semuanya antem di atas permukaan. Ya. Dan Malik bin Dinar mengatakan kamu jangan terlena dengan diamnya mereka yang ada di kuburan. Kita yang lewat di atas kuburan itu semuanya diam, benar kan? Iya, semuanya. Tidak ada teriakan di sana. Tidak ada teriakan yang terdengar sampai telinga kita itu nggak ada, diam semuanya. Dan Malik bin Dinar mengatakan lata letak, kamu jangan terlena. Bahkan fiha yu'adzab, berapa banyak yang mereka di dalamnya itu diadab. Berapa banyak yang berada di dalamnya nanti pun berapa banyak yang berada di dalamnya itu menyesal gitu. Tapi kamu nggak mendengar. Seperti itu ya. Jadi jangan terlena dengan mereka yang ada di kuburan dan antem. Jadi mereka rata-rata akan menyesal. Sama kita yang tidak pernah tilawah ya nanti menyesal. Kenapa tidak tilawah? Yang tilawah menyesal. Kenapa cuma satu halaman? Coba saya dulu tilawahnya satu lembar. Yang satu lembar ya itu sudah diteruskan kayak gitu nanti. Bahkan yang tilawah satu juz pun tiap hari itu juga akan menyesal. Kenapa aku tidak merenunginya? Kenapa aku tidak menikmatinya? Nah, yang mati bujang, yang menyesal. Kenapa dulu tidak menikah dulu? Adekah sunati ya? Ya sudah menikah, ya mungkin menyesal juga. Enggak, bukan begitu. Ada ya, ini sensi bu ya. Kan pernah saya singgung ya, bahwa istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi, kalau mau mengikuti sunnah, istrinya harus ngomong begini. Kalau kamu menikah lagi, langkai dulu mayatku. Itu benar, serius. Saya tidak lagi bergurau ya. Jadi kalau istri yang suami yang mengamalkan sunnah dengan nikah lagi, itu istrinya ngomongnya begitu.
Mas kalau mau menikah lagi, langkai dulu mayatku. Coba jangan buka sejarah deh. Ya. Rasulullah itu tidak menikah lagi kecuali Khadijah sudah apa-apa. Sejarahnya begitu. Jadi kalau ibu menikah pertama kali dengan suami ibu, ya gitu ngomongnya. Langkai dulu mayatku kalau menikah lagi. Loh, itu sunnah deh. Contohnya itu kayak gitu. Jadi apa enggak itu nomor 2, intinya itu yang pokok itu, gitu ya Bu ya. Nanti kalau suaminya mau nikah lagi, bilang langkai dulu mayatku. Sunnah. Seperti itu. Sama, kemudian yang kedua, wal ahya atau Umar bin Abdul Aziz, wal ahya fid dunya yang kafiruna ala mana dimalai ahlul kubur. Dan mereka yang masih hidup itu yang tatilun, dari kota yang kuno itu membunuh, yang tatilun itu bunuh-bunuhan berarti. Artinya mereka bersaing secara tidak sehat. Mereka yang hidup terus bersaing, mereka yang hidup akan terus sikut sana sikut sini, gontok sana gontok sini, fitnah sana fitnah sini, jegal sana jegal sini. Ini lagi viral ini istilah jegal. Ala mana dima ala ini ahlul kubur. Mereka itu saling jegal untuk hal-hal yang akan menjadikan penyesalan ketika mereka nanti mati. Begitu. Jadi mereka jegal-jegalan itu untuk hal-hal yang hanya akan mendatangkan penyesalan ketika mereka nanti mati. Maka teman jangan lihat itu. Ya. Orang itu rebutan proyek, benar nggak? Orang itu rebutan proyek. Yang kedua, rebutan jabatan, benar nggak? Yang ketiga, rebutan perempuan. Loh, ada. Ya. Orang ini perawannya, nah kayak gitu. Aku akan memperjuangkan cintaku. Apa namanya? Ada kalimat begini kan? Lautan akan ku seberangi, gunung akan ku daki. Gua apa? Perempuan bersaing, begitu kan? Ada yang mengguna-guna supaya cewek itu jatuh ke pelukannya. Apapun yang terjadi, kau harus jatuh ke pelukanku. Jangan. Wih, gue perempuan. Gitu. Nah, gue laki-laki ada nggak? Ada. Cowok jadi rebutan ada. Oh, gitu ya. Saya malah baru tahu. Jadi seperti itu. Orang itu rebutan untuk hal-hal yang menimbulkan penyesalan. Nah sekarang gini, saya tanya kepada panjenengan ya, ini fakta. Ada enggak rebutan azan itu ada enggak? Enggak, silahkan aku. Silahkan aku. Silahkan aku. Oh, enggak ada. Silahkan aku enggak ada. Nah, atur di kowe. Nah, silahkan aku, soalnya false. Boleh silahkan aku, jamaah malah bubar. Jadi silahkan kowe. Imam juga kayak gitu. Bener kan? Monggo. Nah, kayak gitu. Bukan enggak dijadikan rebutan, enggak. Ada itu apa namanya? Ada apa keributan rebutan sop satu? Ada kayak gitu. Tapi nek cewek, no. Tapi nek bupati, no. Tapi nek gubernur, no. Gitu. Nanti rebutan kan? Bener enggak? Faktanya begitu. Padahal kalau kita lihat kehidupan Rasul dan para sahabatnya, amal soleh itu dijadikan putra. Apalagi Rasul berkata, pernah Rasul bersabda begini, besok bendera ini akan kuberikan kepada orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wah, para sahabat itu caper.
Umar itu ketika Sof itu sedang diatur, Umar itu segera sengaja menonjolkan dirinya dan ditunjuk. Ditunjuk enggak juga. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Panji perang ini besok kuberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dia dapat lisensi. Jadi yang memegang bendera besok itu adalah orang yang beriman. Udah enak itu. Makanya mereka rebutan. Jaminan. Jangan tahu malam itu Umar gak bisa tidur. Kenapa kok? Ya Allah, semoga besok aku. Ternyata di pagi hari Rasul ngabsen sahabatnya. Ini kok gak kelihatan? Mana orangnya kan gitu ya dan riwayatnya. Dia saking maka ya Rasul. Panggil kemudian diusap, maka itu bendera dikasihkan dia. Itu sahabat ya secara umum dengki. Loh kok dikasihkan Ali? Kenapa enggak saya? Dengki dalam hal yang baik. Seperti itu. Jadi nanti menjadikan penyesalan juga. Umar menyesal, kok bukan aku yang ditunjuk. Karena dulu itu rebutan amal soleh. Dan sekarang rebutan amal salah. Itu faktanya begitu. Mungkin Mandura akan Ustaz, kalau dalam fikih prioritasnya, kalau zaman sekarang, kalau kita tidak menjagokan diri, gitu ya, nanti dipimpin oleh orang jahat. Kalau orang baik tidak daftar. Memang kalau kita lihat misalkan ya, ada sebuah kitab namanya Al-Ahkam Sultaniyah, ya. Bagaimana rambu-rambu di dalam kepemimpinan. Jadi beliau menulis di situ, Imam Al-Mawardi, ya. Ini buku bisa diambil di Google. Tulis saja Al-Ahkam Sultaniyah PDF. Langsung nanti ada muncul tulisan tahmil. Tahmil itu download aja. Enggak gede kok, enggak sampai 300 MB, enggak sampai. Nah, ML 700 giga. 7 giga. Ya, ML 7 giga. Mobile Legend 7 giga. Nah, dalam Sultaniyah itu dikatakan ada seorang ulama berfatwa, kamu jangan memilih pemimpin yang berambisi. Jadi kalau ada orang ingin diangkat, jadikan dia opsi terakhir. Itu kalau kontennya masyarakatnya soleh semua, gitu. Ya. Jadi jangan milih yang berambisi. Jadikan dia opsi terakhir. Itu dulu. Sekarang masih bisa dipraktekkan enggak? Bisa, yaitu pemilihan ketua RT. Kalau benar ketua RT itu kalau ada yang berambisi, kenapa? Ya karena RT nggak ada. Nah, karena RT itu nggak tahu di sini. Kalau di tempat saya itu RT itu ujung tombak dan ujung tombol. Nah, kayak gitu. Mulanya mendarat gelem, gitu. Ada yang di ini. Bagian banggar kabupaten ada di sini. Ada di sini. Pegawai banggar di kabupaten ada. Bagian anggaran kabupaten, belanja daerah ada. Enggak masuk kompleks ini tadi ada beberapa mobil plat merah di sebelah sana. Jalan masuk tadi kan ada. Bukan bagian banggar, bukan. Kalau ada itu saya usul, tolong RT itu dibayar, digaji. Jadi nanti ada yang mau, gitu ya. Dikasih anggarannya setiap RT 1 juta itu, insya Allah ya belum kerja. Jadi nanti berjalan seperti itu. Jadi harus diupayakan ya. Jadi hari ini seperti itu. Faktanya. Jadi orang di dunia sekarang itu berlomba untuk hal-hal yang mendatangkan penyesalan di sana. Penyesalan di akhirat nanti sekarang. Ya. Makanya panjenengan yang bukan ya, misalkan ada seorang laki-laki ya,
dia memiliki idola seorang perempuan, kemudian ternyata diambil orang, ya udah ambil aja, kayak gitu, nggak usah marah, nggak usah jengkel. Mana kehormatan saya? Cewek saja diambil orang, diam saja. Mana harga diriku, nggak usah ngomong kayak gitu. Diambil biar, karena perempuan nggak cuma satu, tinggal istiqoroh saja, kayak gitu, gampang kan? Termasuk dalam masalah finansial sama. Jadi finansial Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki ya, pas kepada orang, memberikan rezeki buat orang yang pas, memberikan rezeki sesuai nominal buat orang yang pas. Udah gini aja. Misal itu ya. Jangan dapat kiriman dari anak ya, dari negeri seberang ya. Bu, ini Bu, saya sudah transfer 1 juta gitu ya. Untuk apa Bu? Untuk apa? Untuk renovasi rumah itu jelas nggak dapat. Nah, itu jawabannya salah. Makanya Allah belum memberikan 25 juta itu ke jenengan karena jawabannya salah. Isi mata tentunya. Nah, misalkan saya ngomong ke jenengan, Pak, kalau misalnya jangan dapat transfer 25 juta, mau apa? Saya ambil dulu 2,5%, insya Allah jenengan akan segera dapat. Tapi jangan tadi bagiannya loh, renovasi rumah, servis kendaraan, mulai orang diwai. Karena asumsi ini salah dari awal. Karena kalau itu kita kaji fikih agak mendalam sedikit, itu nanti masuknya kalau potong barang temuan. Barang temuan itu berarti harus dikeluarkan 10%. Nah, agama sebelah itu ya, mau temuan apa enggak itu per 10-an. Jadi butuh awet 10%. Jadi kita yang muslim ini sing infaknya paling longgar 2,5%, bukan perpuluhan. Perpuluhan ada itu kalau mau kotok, jangan nemu HP, kan gitu ya. Nemu HP itu apa yang jangan lakukan? Kalau nemu HP langsung dipek. Dipek itu bahasa Arab, di-file itu diambil secara utuh. File itu hukum di dalam peperangan, jangan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oh no, HP tak pek, gitu cara. Jadi bahasa Jawa ya, pek, di file. Tapi ngomong file kan angel, di pek. Jadi, ada saya buat deskripsi gampang. Ada peperangan, ada jihad di Palestina. Ada Zionis, ada pejuang Palestina, perang, gitu. Terus tentara IDF itu orang yang mati dari tentara IDF itu ternyata nyekel HP, iPhone, itu harganya sekitar 20 juta. Terus sama dia langsung dipek, oh nggak bisa, gitu, itu harus dikumpulkan dulu. Jadi jangan nemu HP di jalan itu bukan dipek, tapi harus diumumkan dulu. Setelah diketemukan HP ireng, udah itu aja. Jangan kasih spek yang detail, karena kalau dikasih spek yang detail dia nanti banyak yang ngaku-ngaku. Setelah ditemukan HP hitam, wih HP minum mereka apa? Huawei tubuh. Sampai ketemu, kayak gitu. Sampai HP hitam. HP-nya apa Mas? HP jenengan apa? Kayak gitu. Jangan dijawab. Kayak gitu. Mau rubes ya, kayak mau rubes. Jadi jawab dulu. HP saya bilang, itu yang jenengan temukan apa? Nah yang jenengan hanya bilang HP-nya apa merek kayak Huawei. Oh pada. Tipenya, tanya tipenya cocok ya yang punya jenengan ada. Sampai 4 bulan kok nggak ada yang itu baru bisa jenengan ambil ya enggak, jenengan harus keluarkan dulu 10% dari harga HP itu. Nah HP itu harganya 500.000,
harga HP batangan bekas itu misalkan si Huawei itu 500.000, infak 50.000 baru halal. Gitu caranya. Itu terkait dengan hukum apa namanya tadi? Barang temuan. Mungkin transfer itu bisa dimasukkan barang temuan, kecuali dengan niatkan mana kirimannya nak, itu bukan file, itu bukan temuan, tapi anak kok tahu-tahu transfer. Nah gitu, itu maksudnya pisau kotor, iya pisau kotor barang temuan. Baik, waktunya udah habis. Kita selesaikan satu kalimat lagi ya. Fala haula ila haula yarji'un wala haula bi haula mu'tabar. Umar bin Abdul Aziz mengatakan fala haula ila haula yarji'un. Mereka itu juga tidak bisa balik lagi kepada mereka. Mereka yang mati tidak bisa balik lagi ke dunia. Tidak bisa balik lagi ke dunia untuk memperbaiki amal, dan tidak bisa. Sama. Wala haula bi haula yarji'un. Mereka yang hidup itu juga tidak mengambil ibrah. Gitu ya. Itu yang masih hidup tidak mengambil ibrah bagi yang sudah mati. Yang mati tidak bisa balik ke dunia. Yang sini hidupnya itu tidak bisa mengambil pelajaran bagi yang sudah mati. Maka penting bagi kita itu punya anak yang soleh. Penting banget punya anak yang soleh. Yang melanjutkan amal soleh kita. Ya, kita meninggal, ya pada saat yang satu merasa singgung, ya. Jamaah masjid ini 3 sof subuh jenengan mati, ya. Enggak, kita suatu saat nanti meninggal, suatu saat nanti kita meninggal, anak yang tetap sholat di sini. Jadi konten 3 sof masih tetap ada sampai kiamat, kayak gitu. Berkelanjutan. Anak soleh di situ ya. Jadi kita boleh meninggal, tapi anak tetap melanjutkan. Jadi tidak ada jumlah korban Idul Adha itu menurun, nggak ada. Jadi walaupun si korban siapa dari dulu almarhum si korban terus. Jadi memang begitu ya. Itu pakai dalilnya, yang korban almarhum itu dalilnya. Dalilnya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam sebuah buku tipis yang judulnya itu Ma yanfa'ul amwat bisa'il ahya. Ma yanfa'ul amwat bisa'il ahya. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang meninggal bagi mereka yang masih hidup, dari usaha yang masih hidup. Apa yang bisa diambil oleh orang yang sudah meninggal dari upaya yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ibnu Taimiyah di situ menjelaskan di antaranya amal jariah. Di antaranya apa? Yaitu kurban, termasuk kurban, haji, nah gitu ya. Itu masih bisa dilakukan atas nama almarhum bapak, almarhum ibu. Bapak dan ibu dapat pahala kurban walaupun sudah meninggal. Anaknya dapat apa? Anaknya dapat pahala berbakti ke orang tua. Bonus daging, ya, gitu. Iya, beneran. Dia dapat pahala berbakti ke orang tua, walaupun sudah meninggal. Nah, gitu. Tapi itu tadi ya, SK berlaku. Kalau kita itu tidak soleh, jangan berharap anak menjadi soleh. Boleh berharap, tapi faktanya bagaimana itu nomor 2. Baik, seperti itu. Oleh karena itu, seandainya kita nanti menyesal, closing statement ya, seandainya kita nanti harus menyesal di alam barzah sana, itu penyesalan yang baik. Jangan sampai mengatakan, ya Allah tahu gitu, saya dulu muslim, tahu gitu, saya dulu sholatnya benar. Jadi ya alhamdulillah coba aja dulu itu ya, penyesalan yang baik. Baik, seperti itu, semoga bermanfaat. Aku boleh dalam pesawat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.